Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang gelombang stasioner. Nah, di sini di soal nomor pertama diketahui persamaan dari gelombangnya seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang. Oke, ingat gelombang stasioner itu terbagi menjadi dua, yaitu yang ujungnya terikat dan yang ujungnya bebas gitu ya. Nah, keduanya itu memiliki bentuk umum yang berbeda-beda, jadi kalian harus bisa membedakan dulu. Biasanya cara ngingetnya adalah kalau misalkan itu kan perbedaannya yang satu itu sin cos, yang satu lagi kosin gitu. Nah, kalau buat mendeteksi biar tidak lupa, biasanya untuk yang ujung bebas itu yang tak ingat-ingat adalah misalkan gini, B bebas, B setelah B itu apa? Cos. Oke, berarti kalau yang ujung bebas itu rumusnya kosin dulu. Tapi yang terikat itu berarti kebalikannya, yaitu sin cos. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk persamaan ini karena sin dulu baru cos, artinya dia memiliki ujung terikat ya. Nah, kita tulis dulu persamaannya. Y sama dengan 0,5 sin 0,4 px cos pi-nya kita masukkan aja, berarti 10 pt min 4 pi. Untuk bentuk umumnya berarti Y sama dengan 2A sin kx cos omega t. Setelah itu karena yang dicari adalah cepat rambat itu V. Jadi V itu bisa menggunakan lambda dibagi T. Atau V sama dengan omega dibagi K. Nah, untuk mencarikannya sendiri nanti kita bisa menggunakan 2pi dibagi lambda. Kemudian untuk omega sendiri itu bisa 2pf atau 2pi dibagi T. Yang ini juga nih, yang V itu bisa menggunakan lambda dikali F juga. Kurang lebih itu adalah rumus-rumus yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, karena kita mau cari cepat rambat, berarti kita harus cari tahu dulu nilai K-nya. Ya. Sebentar, untuk mencari K kita butuh lambda, tapi apakah kita sudah tahu lambdanya? Oke, sebentar, gini aja. Kita menggunakan persamaannya. K itu rumusnya 2pi per lambda. Nilai K-nya yang ada X-nya itu berarti 0,4 pi. Berarti kita bisa tulis 0,4 pi sama dengan K. Ya. Oke, kita sudah dapat 1 poin. Kemudian untuk omeganya, ini berarti kita nggak perlu ini dulu. Kemudian untuk omega itu berarti 10 pi yang ada T-nya. Oke, kita udah dapat omega, kita udah dapat K. Berarti kalau mau cari cepat rambat, kita bisa menggunakan omega dibagi K. Omeganya adalah 10 pi, K-nya adalah 0,4 pi. Kalau kalian tidak menggunakan kalkulator, ini dikali 10 aja, jadi 100 pi dibagi 4 pi. Jadi menghitungnya lebih mudah. Maka V-nya adalah 25 meter per second. Selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini ada seutas tali dengan panjang 100 cm. Kita tuliskan L-nya itu adalah 100 cm. Direntangkan horizontal, salah satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun dengan frekuensi 1/8. Oke, kita tulis dulu. Amplitudenya adalah 16. Kemudian ujungnya satunya itu terikat. Oke, getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang tali dengan cepat rambat 4,5 cm per second. Yang ditanyakan adalah perut keempat, P4 dari asal getar. Oke, sebentar. Di sini dikatakan ujung terikat.
kita gambarkan dulu. Nah, ini ujung terikat. Yang sini itu adalah asal getar. Jadi perhatikan, ada perbedaannya. Kalau di dalam gelombang stasioner, misalkan yang ditanyakan adalah perut keempat, itu dihitung dari pantulan. Atau yang dimaksud pantulan itu yang bagian ini. Ini adalah bagian pantulan. Jadi ngitungnya jangan dari asal getarannya, itu khusus stasioner. Sehingga P4 itu kalau kita tulis ini kan P1 di tengah, P2, P3, P4. Berarti P4 itu ada di sini. Itu adalah perut keempat. Jadi ngitungnya dari ujung terikatnya atau pantulannya. Nah, sedangkan di sini letak perut keempat dari titik asal getar. Karena yang dicari adalah dari titik asal getar, berarti yang ditanyakan itu dari arah asal getar ke P4 atau X-nya. Sampai situ paham ya? Oke, kalau paham kita tuliskan dulu aja beberapa komponennya. Yang pertama dari ujung tali sampai pemantulan itu kita tulis sebagai L, yaitu 100 cm. Kemudian X yang ditanyakan, kemudian dari ujung terikatnya sampai perutnya itu kita misalkan sebagai R, ya. Kemudian setelah itu kita bisa coba sebagai informasi, R itu adalah jarak perut dari pantulan. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu. Nah, untuk gerak stasioner, ujung terikat, R ini memiliki rumus R sama dengan 2N min 1 dikali lambda, kemudian dibagi 4. Rn berarti ya. Nah, kalau misalkan di sekolah kalian pakainya P4 atau apa itu nggak apa-apa, tapi di sini kita gunakan simbol, itu hanya beda simbol aja, kita menggunakan Rn. Maka N-nya kan 4, berarti R4 sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 1 dibagi 4 kali lambda. Menjadi 8 kurangi 1, 7, berarti 7/4 lambda. Nah, lambdanya kan kita belum tahu. Berarti kita ubah, jadi kita punya rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi. Kita mau cari lambda itu adalah V dibagi F. V-nya berapa? 4,5. Frekuensinya berapa? 1/8. Atau 4,5 dikali 8. Hasilnya berapa? 36. Oke, artinya masuk ke sini R4 sama dengan 7/4 dikali 36. Coret 9. Maka R4 sama dengan 63 cm. Apakah sudah selesai? Belum. Itu kita baru dapat R-nya 63. Yang kita cari apa? Yang kita cari itu adalah X. Logikanya, X itu berarti L besar dikurangi dengan R. Maka 100 dikurangi dengan 63. Hasilnya 37, satuannya cm. Jadi X-nya sudah ketemu 37 cm. Selanjutnya untuk soal nomor 3, jadi ada seutas tali dengan panjang 3 meter, itu adalah L-nya 3 meter. Kemudian salah satu ujungnya diikat, berarti terikat. Kemudian digetarkan terus-menerus sehingga membentuk gelombang stasioner. Oke, ingat ini gelombang stasioner. Pada tali terbentuk 3 gelombang. Oke, berarti kita harus menggambar terlebih dahulu. Seperti ini adalah asal getarannya.
Kemudian kita harus menggambarkan 3 gelombang penuh seperti ini. Oke. Kemudian di bagian sini itu terikat, atau ini itu merupakan daerah pantulannya. Kemudian terbentuk 3 gelombang. Oke, jika diukur dari ujung yang terikat, maka perut yang ketiga terletak pada jarak titik-titik. Oke, kita tentukan dulu perut ketiganya. Perut ketiga itu berarti di bagian sini, P3. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang ditanyakan itu ingat perut ketiga dari ujung yang terikat. Berarti dari sini. Simbolnya adalah R, sama seperti soal sebelumnya. Berarti nanti kita tinggal menggunakan sebentar. Ya benar, nggak apa-apa. Kita tinggal menggunakan rumus dari 2n-1 dibagi 4 dikali lambda. Nah, kita hanya butuh rumus ini nanti. Tapi sebelum ke sana, lambdanya kan kita belum tahu. Kita cuma tahu panjang talinya dari ujung ke ujung itu adalah 3 meter. Dari situ kita bisa dapat lambda. Gimana caranya? Caranya adalah total gelombangnya di sini kan berarti terbentuk 3 gelombang. Berarti kita bisa tulis 3 lambda sama dengan panjang talinya 3 meter. Berarti lambdanya itu adalah 1 meter. Artinya R sama dengan 2 kali N-nya itu berarti karena perut ketiga, N-nya 3 dikurangi 1 dibagi 4 dikali lambdanya juga 1 menjadi 6 kurangi 1 5, berarti 5/4 kali 1 1,25 meter. Oke, sampai situ paham?